Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan bersama-sama mengucapkan moto gereja kita, GMI Jemaat Kana Maryland. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itu caranya. Amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita mau beribadah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersatu dulu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Dengan apakah akan kami balas Tuhan? Kami hanya bisa dengan segenap hati kami menyembah Engkau. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian. Dengan apa akan ku balas? Setia
kasih ya Tuhan, karena kami boleh mengenal Engkau, Tuhan yang adalah harapan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apakah akan kami balas ya Tuhan? Sungguh tidak bisa ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami hanya bisa datang ya Tuhan ke hadapan-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu boleh merasakan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak layak ya Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, atas segala pelanggaran dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami ingin bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh memanggil Engkau Bapa, untuk kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan dan segala keterbatasan kami ingin datang ya Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati kasih-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, coba buat firman ya Tuhan yang akan disampaikan ya Tuhan. Biarlah Kau berikan kami hati ya Tuhan, yang mau menerima firman-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan dalam keseharian kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan hamba Tuhan yang akan juga menyampaikan firman-Mu. Kau yang berkati ya Tuhan, kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan melalui firman yang akan disampaikan nanti ya Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk jemaat kami ya Tuhan yang mungkin sedang dalam lemah tubuh ya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan ya Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan ya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan ya Tuhan, biar mereka boleh kembali lagi ya Tuhan, berkumpul bersama dengan kami, memuji muliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat kami yang mungkin sedang dalam pergumulan ya Tuhan, sedang bersusah hati ya Tuhan. Kau yang selalu hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan, Kau yang menguatkan mereka, Kau yang menopang mereka ya Tuhan, Kau yang selalu berjalan bersama dengan mereka ya Tuhan. Saya berdoa menyerahkan jemaat gereja ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang pegang erat kami ya Tuhan, Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami sungguh ingin datang ya Tuhan dengan segenap hati kami untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Saya ingin undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat lagu pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara.
rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Ku Mau Seperti Yesus. Demikian hidupku di tanah
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan sabda-Mu. Bicaralah Tuhan, lawatlah kami, sehingga kami benar-benar dapat mengalami keserasian di dalam keluarga. Roh Kudus, terjemahkan firman ini kepada setiap hati kami, sehingga kami boleh hidup menurut kasih karunia-Mu. Jamah supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya. Mari kita buka Kolose pasal yang ketiga ayat ke-18 sampai 21. Ya. Bapak Ibu, kita tetap pakai masker ya, supaya kita mencegah ya. Kadang-kadang memang saya tahu napas kita mungkin apa ya, tapi mari kita sama-sama. Karena saya teringat itu waktu di Siantar juga gitu, longgar sedikit, buka masker bisa kena ya, apalagi ruang AC. Terima kasih. Saya juga berusaha untuk pakai masker juga ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita buka Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Saya ingin kita baca ya. Nah, istri-istri baca ayat 18. Oke? Ayat 18 yang baca siapa? Istri-istri. Ayat 19 yang baca siapa? Suami-suami. Mantap. Ayat 20 yang baca anak-anak. Yang merasa anak-anak baca ya, yang merasa anak-anak. Oke. Ayat 21 itu bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu. Yang merasa orang tua kita baca ayat 21. Oke? Ya. Silakan saya akan bacakan judulnya ya. Hubungan antara anggota rumah tangga. Ayat 18. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20. Ayat 21, orang tua. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, tema hari ini adalah keserasian dalam keluarga. Waduh, ini tema yang saya mau katakan tema yang sangat sehari-hari dalam kita, familiar ya. Tidak mudah untuk jadi serasi Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita berpikir serasi itu harus sama, enggak saudara. Saya teringat ada satu permainan Bapak Ibu. Jadi permainan itu ada satu orang pegang sebilah bambu. Nah, yang satu taruh bolanya, yang satu lagi harus taruh di sini. Terus kalau mau mengarahkan bola itu harus masuk ke mangkok, harus dari atas turun ke bawah, betul nggak? Kalau tidak, nggak akan masuk. Dan harus rela, yang satu harus untuk ke bawah harus merendahkan diri. Wah, tidak mudah. Waktu bola itu cepatnya kadang-kadang yang satu lengah jatuh. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan inginkan seperti tadi kita nyanyi lagu, ya. Ku mau sepertimu Yesus, tidak mudah. Kenapa? Karena kita bukan Tuhan Yesus. Kita manusia berdosa, kadang-kadang kedagingan kita muncul, ya kan? Tetapi Tuhan ingin kita serasi. Next. Nah hari ini, inilah yang Paulus inginkan kepada jemaat Kolose. Dia tuliskan ini, dia mau supaya apa? Kristus didemonstrasikan. Apa arti demonstrasi? Artinya ditunjukkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sebabnya Paulus ingin supaya Kristus itu ada dalam rumah tangga. Sebab itu di dalam
surat ini, Paulus memberikan garis besar. Bagaimana hubungan dalam keluarga itu bisa serasi. Baik hubungan suami dengan istri, hubungan anak dengan orang tua dengan anak. Demikian juga hubungan antara Tuhan dan hamba. Nah, dalam khotbah ini saya hanya membatasi hubungan istri dan suami, hubungan orang tua dan anak. Minggu depan akan dibahas oleh Pendeta Rifka, hubungan antara Tuhan dan hamba. Ya, karena pada waktu surat ini tulis, setiap keluarga itu ada budak-budak. Tentu zaman sekarang nggak ada. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas tentang itu yang akan disampaikan Pendeta Rifka. Next. Nah, untuk istri, anak dan hamba, wah luar biasa. Digunakan kata tunduk dan taat. Nanti akan dibahas ya, pelan-pelan. Tidak mudah, tapi inilah yang Tuhan inginkan. Tapi, next, untuk suami, untuk orang tua, dan Tuhan dimotivasi untuk apa? Menunjukkan kasih yang berkorban kepada mereka yang tunduk. Nah, jadi satu pertanyaan begini Bapak Ibu. Bagaimana? Tanggung jawab yang bagaimana agar relasi suami dan istri, relasi orang tua dan anak itu menghasilkan satu kehidupan rumah tangga yang serasi. Tercapai tujuan. Menghadirkan Kristus. Nah, kita akan bahas yang pertama ya. Next. Melalui firman Tuhan ini ada 4 tanggung jawab antara dalam relasi istri dan suami dan relasi orang tua dan anak yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari agar rumah tangga Kristen kita dapat mengalami keserasian dalam keluarga. Yang pertama Bapak Ibu, tanggung jawab istri. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti seharusnya di dalam Tuhan. Wah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanggung jawab istri itu banyak. Ya. Dan beragam. Paulus tidak ingin mencantumkan semuanya, tapi yang utama adalah ketundukan. Nah, istri harus tunduk dengan suami. Kata tunduk itu menggunakan kata bahasa Yunani yang aslinya itu menggunakan kata ya, hipotaso. Hipo itu berarti di bawah, taso itu berarti menempatkan diri atau menaruh diri. Arti dengan kata lain, tunduk itu berarti menempatkan diri atau menyerahkan diri di bawah kepemimpinan suami. Seperti seorang apa? Seorang prajurit di dalam militer. Ya. Ketika komandan bilang maju, maju harus. Ketika harus mundur, mundur. Kerjakan ini, kerjakan. Seperti itu. Wah, tidak mudah ini. Bagaimana? Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Sebab itu ayat firman Tuhan ini dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tapi kadangkala istri-istri nggak mau tunduk. Tanda kutip ya, kadangkala jadi tanduk Bapak Ibu ya. Nah, merendahkan diri tapi menanduk. Tapi itu bukan yang Tuhan mau. Tunduk di sini artinya apa? Di dalam kepemimpinan suami. Walaupun suami itu punya kelemahan, tidak ada suami yang sempurna Bapak Ibu. Ya. Tetapi di dalam ketundukan itu, ketika istri bisa menempatkan diri dipimpin oleh suami, itu terjadi hal yang indah Bapak Ibu. Istri tunduk seperti tunduk kepada Kristus. Saya mengutip satu pengalaman pendeta E.V. Hill. Next. Ya. Ini dia punya sebuah kisah Bapak Ibu. Ya, kisah di mana dia ini waktu jadi pengkhotbah muda, dia punya satu cita-cita atau ambisi. Dia ingin membuat satu penyiaran. Penyiaran untuk siaran rohani
Tetapi istrinya sudah nasihati, jangan, kamu gak ada waktu, kamu gak profesional di situ, nanti bangkrut. Enggak, saya rasa ini pimpinan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Next. Setelah dilakukan ternyata Bapak Ibu bangkrut. Terlilit hutang. Sehingga apa yang terjadi? Listrik di rumahnya itu dipadamkan. Rupanya pada saat itu Evangeline ini stres sekali. Ketika dia ke tempat kerjanya perusahaan stasiun televisi itu bangkrut, tapi dia nggak tahu di rumah sudah diputus listriknya karena sudah nggak bayar. Dalam menuju ke rumah pikirannya, waduh ini pasti istriku bilang, itu kan sudah ku bilang kan, masih kau gini-gini, aduh dasar kau begini-begini. Pasti dia pikir, aduh istriku akan memarahi, itulah kamu nggak mau dengar kataku. Coba kalau kamu dengar. Kadang-kadang suami kan begitu ya, merasa diri paling hebat. Kadang istri juga punya intuisi kan, benar nggak? Ibu-ibu punya intuisi, kadang-kadang nggak bisa dijelaskan. Nah, makanya kadang-kadang suami juga perlu mendengar. Nah, dalam keadaan suami seperti ini, si Hil ini dia pulang dengan perasaan ketakutan, dihakimi. Tapi apa yang terjadi ketika pulang ke rumah? Tiba-tiba gelap ini. Gelap Bapak Ibu. Wah, kenapa kita? Dengan baiknya istrinya mengatakan gini. Pak, kali ini kita makan dengan secerca sinar lilin ya. Candlelight dinner. Oke, tentu kalau pas mau makan kan suami mau cuci tangan nih. Bapak Hil ini dia mau cuci tangan, dia mau hidupkan lampu, kok gak bisa? Lalu istrinya bilang dengan berlinang air mata, sebenarnya Pak, istri kita sudah diputus, tapi gak apa-apa Pak, aku percaya kau pasti bisa melunasi tagihan ini. Ayo sekarang kita makan, walaupun dalam keadaan gelap. Akhirnya suaminya ini berkata, dia di situ merasa tersentuh, istrinya tidak menghakimi, tapi istrinya memberikan support, memberikan semangat. Bahkan ketika didapat ancaman, dia mau dibunuh, Bapak Ibu, besoknya mau dibunuh, dia begitu bangun, istrinya nggak ada, dia cari, rupanya dia lihat istrinya ada di mobil, dia tanya, kenapa? Kamu di mobil? Istrinya bilang. Istrinya namanya Jane. Saya sengaja naik mobil ini yang biasa kamu naiki. Saya takut jangan-jangan ada bom. Ternyata tidak ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next. Ini satu refleksi Bapak Ibu. Bisakah kita seorang istri itu tunduk dengan suami? Sekalipun di saat-saat suami mengalami keadaan down, keadaan gagal. Ini penting Bapak Ibu. Tentu kadangkala mungkin di antara kita ada suami yang aduh Pak, gimana saya bisa tunduk sama dia? Dia sebagai imam aja enggak, ke gereja enggak, mabuk-mabukan dia. Tapi Bapak Ibu, Tuhan bilang apa? Istri dengan ketundukannya akan dapat memenangkan suaminya. Doakan. Kadang-kadang di saat inilah ketundukan seorang istri itu mencerminkan kasih Kristus yang nyata. Mari ibu-ibu, kalau lihat suamimu gagal, doakan. Lebih baik kita banyak berdoa daripada kita menceramai suami kita. Ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Dukung suamimu. Walaupun dia gagal, dukung suamimu. Karena ketika suamimu diberikan ketundukan, dia akan merasakan betapa indahnya istri. Dan dia akan mengatakan, kau malaikatku. Amin. Yang kedua, nah ini bukan bicara soal istri saja, tapi tanggung jawab suami. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Nah, gambaran keliru tentang suami yang otoriter ini akan sirna ketika kita baca ayat ini, Bapak Ibu. Paulus menyuruh suami mengasihi istri. Nah, kata
Mengasihi itu digunakan kata agapao. Apa artinya mengasihi dengan kasih ilahi? Mengasihi walaupun, sekalipun, meskipun, kendatipun. Kasih tanpa syarat. Nah, ini tugas utama suami. Bukan untuk menguasai, tetapi untuk apa? Mengasihi. Jadi tunduknya istri harus ditanggapi dengan kasih seorang suami. Next. Sehingga apa? Sehingga kasih itu membuat istri merasa dikasihi. Dapatkah kita mengasihi istri kita dari kelemahan? Mengasihi bukan hanya sekedar rasa sayang Bapak Ibu. Tapi suatu perhatian yang baik kepada istri terhadap kesejahteraannya. Nah, karena itu ya, suami perlu meneladani Kristus di dalam mengasihi. Karena sudah dikasihi oleh Tuhan, maka suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi. Next. Nah, nasihat ini juga dibarengi. Dibarengi apa? Larangan untuk apa? Tidak berlaku kasar. Terjemahan yang lain yang lebih tepat itu menggunakan kata apa? Jangan menjadi pahit dengan mereka. Seringkali istri di bawah tekanan suami bisa menjadi pahit. Tapi menariknya, next, bentuk pasif daripada istilah kepahitan ini bukan hanya dari istri aja, suami juga bisa kepahitan. Nah, karena itu para suami juga harus menjaga hatinya supaya jangan sampai kepahitan. Karena suami kalau sudah kepahitan, dia gunakan powernya, dia gunakan fisiknya untuk memaksa istrinya taat. Wah, ini bahaya. Ya. Next. Karena itu Paulus mau mengatakan, hai suami, kasih istrimu. Jangan pakai kuasa otoriter, tapi dengan kasih, dengan persuasif, dengan bicara dialog baik-baik. Nah, ini paling penting Bapak Ibu. Kalau kita memaksakan dengan kekerasan fisik, apa yang terjadi? Kepahitan. Karena itu kasih ini yang harus menguasai. Next. Bapak Ibu, saya mau katakan kehidupan suami istri itu seperti sepatu Bapak Ibu. Pernah lihat sepatu Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, kenapa? Pertama, sepatu kanan dan kiri tidak persis sama, bukan? Betul nggak? Tapi bisa jalan bersama-sama, betul? Coba lihat sepatu kiri. Kalau Bapak Ibu punya 2 sepatu kiri, kira-kira bagus nggak? Bapak Ibu yang nggak bisa jalan. Harus 1 sepatu kiri, 1 sepatu kanan. Ya, walaupun berbeda, tapi bisa berjalan bersama-sama. Nah, lihat. Ya kan? Kadangkala kaki di depan, kaki kanan di depan. Kadang-kadang kaki kiri di depan. Betul Bapak Ibu? Ini hidup. Karena suami istri, ya, kalau dua-duanya ngotot, Bapak Ibu, aku mau di depan. Wah, jalannya nggak enak. Melompat-lompat jadi kayak pocong Bapak Ibu ya. Kadang-kadang hidup itu juga gitu. Kadang-kadang di dalam dialog kita harus saling mengalah. Lalu yang kedua Bapak Ibu, saat berjalan tidak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Betul? Kadang-kadang di sini kita harus ada perbedaan itu biasa. Tapi yuk kita pikirkan bagaimana. Walaupun kita berbeda, yuk kita latihan ini. Makanya sekolah yang tidak pernah selesai itu pernikahan. Sampai salah satu di antara kita dipanggil Tuhan. Kita belajar untuk memanage perbedaan itu dengan kasih Tuhan. Dan yang ketiga, tidak pernah ganti posisi tapi saling melengkapi. Unik kan sepatu? Tidak pernah ganti posisi kan? Kaki kanan pakai sepatu kiri, kan? Atau sebaliknya. Tapi walaupun begitu, bisa saling melengkapi. Dan selalu sederajat. Bapak Ibu pernah pakai sepatu yang satu sepatu kirinya lebih pendek, sepatu kanannya lebih panjang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Oh, bisa jalan. Tapi artinya apa? Kita di hadapan Tuhan sama. Suami istri. Dan yang terakhir, bila satu hilang, maka sepatu itu ada artinya nggak Bapak Ibu?
Ibu pernah pakai sepatu cuma satu aja? Pakai sepatu ya jalan, enggak ya. Pasti kita pakai dua-duanya. Satu hilang enggak ada artinya. Sama pernikahan juga begitu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next. Inilah gambaran. Kadang-kadang suami istri mengeluh. Kok suami istri kok punya karakter yang berbeda, benturan. Nah, disinilah seninya Bapak Ibu. Tidak harus dipertentangkan. Kita harus lihat dari sisi yang lain. Kalau kita terus fokus kepada kelemahan, akhirnya kita tidak akan bisa melihat kelebihan. Salah satu harus mengalah. Tidak bisa dua-duanya memaksakan kehendak. Kalau di dalam rumah tangga dua-duanya memaksakan kehendak, yang terjadi apa? Rumah tangga jadi ring tinju Bapak Ibu. Betul. Tapi kalau salah satu sudah naik ke atas, emosinya yang satu harus tidak. Ambil waktu menenangkan diri. Tidak akan terjadi konflik. Next. Jadi suami istri ketika ada perbedaan mencolok, bagaimana suami? Ayo belajar mengasihi istri. Wah, tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kadangkala kita juga belajar. Saya juga sama Pendeta Rifka. Kami dua-dua sama Bapak Ibu. Kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang kita harus ambil mengalah. Ya. Contoh, saya senangnya dingin kalau AC 21. Istri saya senang 30. Tetapi kami saling mengalah. Kadang istri yang mengalah, kadang suami yang mengalah. Kalau dua-dua nggak mengalah, gawat. Demikian dalam kehidupan rumah tangga kita. Yuk kita belajar. Suami mengasihi istri dari kelemahan. Next, yang ketiga. Nah ini sekarang anak-anak. Saya minta anak-anak ayat 20. Yuk. Ayat 20 ya. Kolose 3 ayat 20. 1, 2, 3 ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Ya. Nah, ini anak-anak diberikan perintah ya. Mentaati orang tua dalam segala hal. Karena itulah yang indah. Mentaati orang tua ini kebajikan yang tadi junjung tinggi. Hampir tiap budaya. Bahkan dalam budaya Yahudi menghormati orang tua ini di posisi teratas. Setelah hukum pertama sampai ke hukum 4. Hukum pertama hukum keempat itu menghormati Tuhan. Dan hukum yang kelima ini ya, hormatilah orang tuamu agar lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, bahkan di dalam kita bisa lihat Imamat 20 ayat 9, Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Anak yang durhaka, membangkang, itu layak dihukum mati. Ya, next. Nah, ketaatan, minta tolong ya, ini suaranya agak berdengung ya. Ketaatan yang diharapkan diberi keterangan dalam segala hal. Apa artinya? Frasa ini merupakan tipikal nasihat dalam budaya kuno. Maksudnya, secara umum anak-anak memang sepatutnya mentaati orang tua mereka dalam segala hal. Dengan asumsi bahwa orang tua itu melakukan hal yang baik dan benar. Nah, tapi nasihat ini juga tidak boleh disalahartikan. Kalau nasihat orang tua itu sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka kita harus taati. Tapi kalau nasihat orang tua itu bertentangan atau melawan firman Tuhan, tentu kita tidak bisa ikuti. Ya. Kadangkala dalam keluarga terjadi seperti itu. Next. Nah, karena itu ada kata di dalam ayat ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Apa artinya indah? Artinya yang tidak bertentangan dengan itu. Itulah yang Tuhan inginkan. Next. Ya. Perlu dicatat, ya. Walaupun orang tua tidak secara mutlak selalu menerima ketaatan, tapi mereka patut dihormati dan dihargai tanpa syarat.
Ini menunjukkan Pak, orang tua itu rindu sebenarnya anaknya bisa menunjukkan rasa hormat. Sekalipun mungkin perintah orang tua bertentangan, tapi di sini taatan penghargaan anak ini kepada orang tua diuji. Bapak Ibu, saya teringat sebuah kisah. Ini di zaman Jepang. Ya, mama saya cerita. Pentingnya kita menghormati orang tua, mentaati. Pada saat zaman Jepang itu, ya, tahun 40-an sampai 45, itu ada seorang anak Tionghoa ya, dinasihati orang tuanya, kamu jangan keluar malam. Ini ada, kalau ada tiap jam 6 atau jam 7 udah bunyi sirene, itu berarti apa? Jangan keluar malam. Kamu di rumah aja, bahaya. Nanti bisa terjadi apa-apa. Nggak peduli. Saya lebih hebat. Saya tahu ini. Dia pulang malam. Sering begitu sehingga terjadi sesuatu. Begitu dia pulang, rupanya ada orang jahat taruh pistol di rumahnya. Sehingga waktu jam begitu penjajah Jepang itu lihat, tentara Jepang itu lihat, ditangkap anak orang ini. Ini bukan senjata saya, bukan. Dipukuli, kakinya dipukuli pakai kayu, dikasih minum air sabun. Sampai berbulan-bulan akhirnya sampai meninggal. Nah, saya masih kecil ini, mama saya cerita. Makanya kita harus dengar orang tua. Nah, kadang-kadang anak ini merasa, iya kan? Saya kenapa? Saya mau diatur. Saya mau keluar malam mau apa itu hak saya. Tapi kadang-kadang dia lupa. Orang tua itu punya pengalaman. Karena itu Tuhan kenapa perlu ada ayat itu. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Hati-hati ketika kita tidak menghormati. Umur kita nggak lanjut. Artinya apa? Kita akan mengalami bahaya. Next. Ketika saya membuat khotbah ini, saya juga tersentuh. Ada seorang anak ini. Ini namanya Yangling ya. Usianya 7 tahun. Dia rawat bapaknya. Bapaknya namanya Ong Tung Ming. Sakit Bapak Ibu. Nggak bisa jalan. Lumpuh. Tapi anak ini, dia peduli sekali. Meskipun bapaknya sakit. Dan dia bilang berharap, saya ingin melayani papa saya. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan yang ada di sini. Saya mau kasih tahu. Ayah kita, ibu kita punya kelemahan. Tapi jangan fokuskan pada kelemahan itu. Satu saat, kalau orang tua kita diambil Tuhan, baru kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Kalau ada kesempatan, gunakan sebaik-baiknya. Karena kalau satu saat orang tua kita berpisah, kita mau menangis 1000 air mata darah pun tidak akan mengembalikan. Nah, karena itu kalau hari ini, jikalau kita masih punya orang tua, hargai. Tapi kalau nggak ada orang tua lagi bagaimana Pak? Kita tetap teladani yang baik yang orang tua kita tanamkan. Kalau orang tua kita tanamkan tentang pentingnya membaca firman, lakukan sekalipun orang tua kita nggak ada lagi bersama dengan kita karena sudah di surga. Ini penting Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan. Next, apa yang mau kita pelajari? Seorang anak harus belajar taat sama orang tua. Seorang anak harus belajar menghormati orang tua sekalipun punya kelemahan. Karena orang tua sudah punya pengalaman jauh sebelum anak-anak dilahirkan. Mari lakukan. Ya. Dan terakhir Bapak Ibu, ini paling penting. Next, tanggung jawab orang tua. Saya ingin ayat 21 kita baca. Ya, 21. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.
Nah, Paulus juga tidak lupa menyinggung tentang orang tua. Ini diwakili oleh ayah ya kepada anaknya. Nah, menariknya kali ini tidak ada nasihat yang berbentuk misalnya didiklah, nasihati di dalam teks ini ya. Tapi kalau kita menemukan di teks yang lain, misalnya di Efesus ada. Tapi kenapa Paulus itu menekankan hal ini? Ya, diikuti apa? Jangan sakiti anakmu, diikuti dengan tujuan supaya jangan tawar hatinya. Next, ini penting. Fokus pada larangan ini sangat mungkin karena menyeratkan keprihatinan Paulus. Pada waktu di dalam budaya Romawi Yunani kuno pada waktu itu, ya. Kita tahu bahwa Kolose itu kan di bawah pemerintah Romawi, ya. Nah, cukup mengenaskan karena pada waktu itu anak-anak dianggap sekedar properti ayah. Harta milik orang anak. Anak itu harta milik seorang ayah. Dan yang lebih parah lagi dalam kasus tertentu anak-anak ini lebih menyedihkan daripada budak. Next. Ada banyak contoh. Ya. Ayah berhak menentukan apakah bayi ini lahir atau tidak. Hidup atau tidak. Ayah berhak untuk menjual anaknya menjadi budak. Bahkan setelah anak itu bebas dia bisa jual lagi. Intinya selama anak itu berada di dalam bawahan pengawasan ayah, dia jadi milik ayahnya sepenuhnya. Itulah kondisi pada waktu itu. Next. Dalam konteks kultural inilah Paulus menasihati. Ayah-ayah jangan menyakiti hati anakmu. Kata sakit hati itu diterjemahkan apa? Mengaduk-ngaduk hati. Apa lebih tepat lagi dengan istilah memprovokasi. Itu mengacu kepada kemarahan dan kepahitan. Next. Nah, tujuannya dari larangan ini apa? Menjaga hati anak supaya tidak tawar hati. Terjemahan yang lebih tepat apa? Tidak kehilangan hati atau dipatahkan semangatnya. Nah, kata ini muncul hanya sekali dalam Perjanjian Baru dan di dalam Perjanjian Lama kata ini berkaitan dengan kemarahan. Sehingga gabungan dari kata ini menyiratkan apa? Sebuah tindakan yang menyulut kemarahan dalam hati. Next. Tentu kemarahan anak-anak tidak diungkapkan di depan ayah terang-terangan. Karena pada waktu itu dalam budaya kuno itu sangat dibatasi. Anak-anak gak bisa berekspresi. Nah, jika seorang ayah tidak terima dengan perlakuan anaknya itu bisa dihajar. Ayah bisa lakukan apa aja. Dan akibatnya anak itu timbul kemarahan dalam hati. Timbul kepahitan. Nah, dalam pengertian seperti inilah Paulus menasihati, hai ayah-ayah jangan menyakiti hati anakmu. Next. Bapak Ibu, kadang-kadang ayah terlalu sibuk. Saya pernah membaca sebuah kisah ini ya. Anak tanya, Papa kalau digaji berapa? Oh, Papa digaji 10 jam kerja 400.000. Berarti kalau 1 jam 40.000. Lalu anak itu ambil uangnya 40.000, dia bilang, Pak, boleh nggak saya beli? 1 jam aja, saya pengen main sama kamu. Ayah, bisakah kau luangkan waktumu sedikit saja untuk diriku pada saat bertemu, walaupun sebentar? Mengapa kau buat aku berangan-angan dan bermimpi untuk menemuimu? Boleh nggak aku beli 1 jam aja? Kadang-kadang ayah terlalu sibuk sampai nggak punya waktu. Kita perlu punya waktu. Seorang ayah harus mendidik anaknya, memuridkan anaknya. Ya. Next, jika kita terlalu sibuk untuk bekerja, ketahuilah anak-anak hanya punya masa kecil, hanya sekali dalam hidup. Jadi saya ini selalu melihat ya kayak Joshua. Dulu kecil dia, dulu bayi, sekarang sudah jadi remaja. Besok-besok lebih tinggi dari saya, benar nggak? Cepat waktu itu berlalu. Nah, waktu yang singkat inilah kita gunakan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Sebagai orang tua. Sesibuk apapun, mari kita sediakan waktu. Investasikan.
Kadang-kadang ayah hanya pikir orientasinya kerja, dia lupa bahwa investasi kekal itu ada di dekatnya itu apa? Anaknya. Saya ingin menceritakan next sebuah kisah. Ada seorang anak ya, dia lagi melukis. Nah waktu dia melukis, biasalah anak-anak ya, kadang-kadang catnya bisa tumpah ya. Pada saat tumpah, papa mamanya datang, enggak marahin anak ini. Wih, kamu lagi buat apa? Aku lagi buat lukisan. Lukisannya buat yang bagus ya. Nah nanti kalau setelah lukis, itu catnya dibersihkan ya. Wah anak lakukan. Sehingga apa yang terjadi? Anak ini akhirnya umur 7 tahun dia bisa melukis. Lukis luar biasa. Dikatakan satu-satunya pelukis tercilik yang termuda ini anak ini. Kenapa? Karena papa mamanya mendukung. Ya, bahkan seorang direktur galeri seni katakan ini, selama Michael memiliki orang tua yang mendukungnya dan tidak mengeksploitasinya, maka ia punya masa depan yang cerah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sadar nggak kadang-kadang kita itu nggak sadar. Mungkin pengaruh dari orang tua kita dulu. Ya kan? Ketika anak salah, goblok lu, bodoh lu, dasar anak pembawa sial. Hati-hati kata-kata itu akan terus dampak, melukai. Kita harus putus itu Bapak Ibu. Mari kalau anakmu gagal jangan katakan itu. Katakan memberi yang membangkitkan semangat. Sehingga ayo hari ini kamu jatuh. Tapi besok kamu bisa bangkit. Amin. Mari berkati. Saya pernah ada satu majelis. Di salah satu gereja yang pernah saya layani. Dia bilang, saya dari kecil orang tua saya kutuki. Makanya saya rasa minder. Merasa. Nah inilah hati-hati. Jangan sampai kita menyakiti hati anak kita. Membuat tawar. Mari. Kita belajar. Seperti apa? Pria dengan perkataannya demikian. Seperti Kristus dengan perkataannya. Demikian pria. Seperti Kristus dengan firman-Nya. Demikian pria dengan perkataannya. Kita cari di Alkitab. Kristus ada mengutuk? Tidak pernah. Tapi dia selalu mengutip firman. Dan kata-katanya menjadi penuh kuasa. Next. Mari kita coba cek. Tanya di dalam hati kita Bapak Ibu. Ya. Maka kita acap kali lupa menyediakan waktu. Berkomunikasi dengan anak kita. Mendidiknya. Bermain bersama dia. Mendoakan. Pernah enggak Bapak Ibu? Coba. Lakukan hal yang sederhana aja. Sebelum anakmu berangkat sekolah, pegang kepalanya, doakan. Ya nak, Tuhan memberkati. Itu akan memberikan kekuatan. Mari kita lakukan. Ya, saya juga lakukan kepada anak saya. Pada saat mau sekolah, doakan. Nah, luar biasa Tuhan berkati ya. Dia 10 besar. Itu semua karena Tuhan. Pernah nggak kita sadar? Kadang-kadang kita nggak sadar ya. Kata-kata kita membuat anak-anak kita terluka. Nah kalau kita lakukan ini bagaimana? Mari kita jangan merasa rendah ketika kita minta maaf. Datang minta maaf. Saya sudah melukai hati kamu ya anakku. Anak akan berkata, wah Bapak saya hebat. Saya hebat. Tuhan ingin kita saling mengasihi. Mari kalau hari ini kita sadar kita menyakiti hati anak kita, kita datang sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan. Next. Karena itu melalui firman Tuhan ini ada 4 tanggung jawab. Ya. Wah ini tanda khotbah sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Bercanda. Ya. 4 tanggung jawab itu harus dilakukan. Agar rumah tangga Kristen itu mengalami keserasian. Yang pertama. Yuk istri-istri kita baca. 1, 2, 3. Tanggung jawab istri. Tunduk pada suami. Ingat tanggung jawab istri. Tunduk pada suami. Jangan dirubah ya. Tanggung jawab istri tunduk pada suami. Bukan ya. Tunduk. Tetap bisa menghormati suami dalam keadaan apapun. Yang kedua. Suami-suami yuk kita baca. 1, 2, 3 ya. Tanggung jawab suami mengasihi istri. Mantap.
Ayo kita kasih istri kita ya. Seperti Kristus mengasihi kita. Yang ketiga, 1, 2, 3, anak-anak. 1, 2, 3 ya. Tanggung jawab anak menaati orang tua. Anak-anak, mari taati orang tuamu. Dan yang keempat, yang merasa bahwa dirinya adalah orang tua, kita sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Tanggung jawab orang tua, jangan menyakiti hati anak. Mari. Biarlah ketika kita lakukan ini, bawa pulang, terapkan, maka kita akan mengalami keserasian. Next, seandainya jika kita menemukan diri kita nggak sempurna, hari ini Tuhan sudah sampaikan dalam khotbah kita, aduh Tuhan, saya menjadi suami yang belum bisa mengasihi istri saya. Saya menjadi istri yang belum tunduk, tapi suka nanduk, ampuni saya. Mungkin sebagai anak, saya sering melawan, memberontak. Tuhan ampuni saya. Mungkin sebagai orang tua, kadang-kadang kata-kata saya kasar, mengutuki bukan memberkati. Ampuni. Hari ini, inilah kesempatan. Di Advent ini. Kenapa? Kristus telah datang. Dan kalau kita merayakan Advent ini Bapak Ibu, kita bukan hanya memperingati Yesus yang telah datang. Tapi Advent ini juga mengingatkan kita akan memperingati kedatangan Dia yang kedua kali, yang terakhir kali. Sebagai Raja di atas segala Raja. Karena itu mari kita hadirkan Kristus. Mari kita datang sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita tidak sesuai dengan kebenaran, kita doakan. Mungkin diri kita juga sebagai orang tua, mungkin sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, tidak sempurna, kita datang. Datang kepada Tuhan, minta Tuhan pulihkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami sudah mendengarkan firman. Tolonglah supaya kami dapat mengalami keserasian di dalam keluarga. Pulihkan kami Tuhan. Nah kami tahu kami membutuhkan Tuhan. Ampuni kami. Jikalau sebagai istri seringkali kami tidak sadar. Kami tidak tunduk. Tapi kami suka melawan, menanduk suami kami. Ampuni. Mungkin kami sebagai suami, kadang-kala kami lupa untuk mengasihi istri kami. Sehingga kadang-kala kami tidak sadar kata-kata sikap kami mengasari istri kami. Ampuni. Bapa, ampuni kami. Kadang-kala kami sebagai anak seringkali memberontak, tidak mau taat. Padahal Tuhan ingin kami tunduk dalam segala hal. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kadang-kala kami sebagai orang tua, kata-kata kami menyakiti. Sikap hidup kami tidak jadi teladan. Membuat anak-anak kami patah semangat dan tawar hati. Tuhan ampuni. Agar hidup kami dapat diubahkan. Tolong biarlah di Advent ini Kau pulihkan rumah tangga kami. Sehingga di Natal ini Tuhan, kami mau menghadirkan Kristus. Dan hidup kami dipulihkan. Terima kasih Bapa. Biarlah doa kami agar di dalam setiap keluarga kami mengalami keserasian di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Sentuh hatiku.
menjalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Doa berkat. Arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ya, Bapak Ibu, kita tetap dukung visi gereja kita ya. Dalam 1 tahun, 1 orang yang percaya Kristus yang sudah dimuridkan paling sedikit mengabarkan kabar baik dan memuridkan ya, 1 orang. Kita doakan ini. Dan biarlah moto gereja itu menjadi semangat buat kita. Kita boleh sebutkan moto gereja kita 1, 2, 3 ya. Gemikana, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama, melayani Tuhan dan sama itu caranya. Sadarkah kita hidup kita hanya bagi Tuhan ya, untuk menyenangkan hati Tuhan.
Saya ingatkan Bapak Ibu majelis, hari ini kita ada rapat. Setelah selesai ibadah, saya harapkan bisa ikut rapat ya selesai ibadah ya. Kemudian yang berikutnya, Natal Sekolah Minggu Gemikana tanggal 12 Desember 2021, hari Minggu di Gemikana jam 9 pagi secara onsite. Jadi kasih tahu anak-anak kita supaya ikut ya. Dan juga Natal PWMI Distrik 1 jam 2 siang hari Jumat tanggal 10 Desember via Zoom. Nanti ini diberitahu linknya di grup PW ya dan GMI Kana. Kemudian Natal PWMI Kana ya, Persekutuan Wanita Metodis Indonesia Jemaat Kana hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 3 sore di GMI Kana di Titimas ini ya. Ibu-ibu boleh ikut silakan. Dan juga Natal P2MI Distrik 1 via Zoom ya. Senin tanggal 13 Desember 2021 jam 19.30 via Zoom. Nanti linknya akan dibagikan, jadi bapak-bapak boleh ikut ya. Ayo ikut supaya kita sama-sama Natal P2MI. Memang di P2MI kita nggak ada Natal P2MI karena kita gabung sama di Distrik 1 ya. Kemudian yang terakhir Natal Kebaktian Umum GMI Kana hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 jam 10.30 ya. Mari jemaat kita yang saya harap kita aja. Biasanya kita kan sering ngundang gitu ya, luar, kali ini enggak. Khusus jemaat kita aja. Jadi jemaat yang mungkin sudah lama enggak datang, ajak. Kita sama-sama beribadah ya. Tapi juga gunakan protokol kesehatan. Itu saja pengumuman dari saya. Apakah ada tambahan dari yang lain? Tidak ada ya. Baik. Tuhan Yesus memberkati ya. Kebaktian kita sudah selesai.